narasi-narasi yang mendukung atau mengusung adanya penundaan pemilu maupun penambahan periode pemerintahan ya menjadi 3 periode itu selalu dibarengi dengan klaim atau pernyataan adanya dukungan atau aspirasi yang besar nih dari rakyat yang menginginkan itu. Nah, kita mau bahas di sini sebenarnya apakah memang ada ya rakyat yang mendukung, dan kalau ada, siapa sih rakyat atau kelompok mana nih yang mendukung baik itu penundaan pemilu maupun penambahan periode. Nah, ini yang mau kita diskusikan hari ini bersama dengan Mas Saiful Mujani. Mas Saiful, kali ini kita mau ngebahas tentang dukungan rakyat untuk aspirasi atau narasi penundaan pemilu dan atau ya penambahan periode menjadi 3 periode gitu, pemerintahannya Pak Jokowi maupun ya tentunya pemerintahan selanjutnya ya. Nah, yang dipertanyakan adalah ya pertama, ada nggak sih sebenarnya warga atau rakyat yang mendukung ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada, siapa mereka atau kelompok mana nih yang punya aspirasi itu, karena mungkin kita bisa menganalisis juga kenapa ya, kemudian dari situ kayak kenapa nih kira-kira ada dukungan itu, karena kalau yang dari yang nolak kan udah cukup jelas basisnya gitu, kayak gitu sih. Oke, kan ya. Dalam diskusi kita yang sebelumnya kita sudah menemukan bahwa secara umum masyarakat Indonesia itu menolak penundaan pemilu maupun 3 periode untuk Pak Jokowi. Ya. Nah, tapi politisi sering atau tokoh masyarakat sering membuat klaim bahwa masyarakat atau konstituen mereka menginginkan demikian. Ya. Nah, kita lihat faktanya apakah demikian lewat survei opini publik nasional. Oke. Pertama kan ya, kita melihat misalnya logis lah ya, kalau yang menginginkan lanjut itu adalah orang-orang yang memilih Pak Jokowi dulu, ya kan, logis kalau orang berasumsi demikian. Yang memilih Pak Jokowi kan tentu saja pemilih mayoritas dari publik karena Pak Jokowi sebagai pemenang kan, betul. Lebih dari 50%. Mungkin orang berasumsi para pemilih Pak Jokowi ini, termasuk saya pemilih Pak Jokowi kan ya. Masih mau beliau terus. Masih mau beliau terus, kira-kira begitu. Mungkin itu asumsi yang masuk akal sih gitu ya. Kalau dinilai Pak Jokowi bekerja baik. Dan itu dibuktikan dengan survei kepuasannya juga memang puas. Memang gitu, tinggi kan begitu. Nah, tapi soal ini kita lihat bahwa memang kita analisis antara pemilih Pak Jokowi dan pemilih Prabowo pada pemilu 2019 yang lalu itu aspirasinya seperti apa? Apakah yang memilih Pak Jokowi itu menginginkan Pak Jokowi kembali atau menginginkan pemilu itu ditunda atau tidak? Kira-kira begitu. Kita menemukan angkanya kan ya dalam survei kita bulan Desember. Ini survei dari Indikator Politik Indonesia pada bulan Desember 2021 ya, sekitar 2-3 bulan yang lalu. Pemilih Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin itu 57,3% tidak menginginkan, gitu ya, tidak menginginkan pemilu ditunda ke 2027. Jadi sebenarnya udah lebih dari setengahnya ya. Iya, itu mayoritas lah begitu. Iya. Ya. Dan itu padahal dari basis pemilihnya nih. Pak Jokowi. Iya. Apalagi yang bukan pemilih Pak Jokowi waktu itu, pemilih Pak Prabowo itu jelas 85% tidak menginginkan, ya kan? Itu logis ya. Tapi harapannya adalah harusnya yang pemilih Pak Jokowi ini jangan mayoritas begini dong, kira-kira begitu harapan. Tapi kenyataannya tidak. Pemilih Pak Jokowi pun umumnya tidak menghendaki adanya penundaan pemilu tersebut. Itu kan ya faktanya ya. Fakta pertama. Fakta berikutnya adalah seringkali misalnya ada pernyataan dari Pak Luhut misalnya. Sorry Mas Eko, mungkin agak sedikit konfirmasi dulu, yang tadi kan 57% tuh menolak, tapi sisanya ada yang setuju. Ada yang setuju, 33%. Jadi 33% pemilih Pak Jokowi kemarin itu setuju ya? Setuju untuk ditundanya pemilu. Ditunda sampai 2027. 2027. Gitu ya? Oke. Tapi itu bukan mayoritas kan, jelas kan gitu. Oke. Nah, di samping itu juga ada pernyataan dari Pak Luhut. Pemilih-pemilih partai itu seperti pemilih Demokrat gitu ya, disebutkan di situ. Pemilih Gerindra itu menginginkan pemilu ditunda. Itu kan ada pernyataan itu dari Pak Luhut. Saya tidak tahu
Pak Luhut itu dapat informasi dari mana, kira-kira kayak gitu. Soalnya di data survei nasional menunjukkan tidak demikian. Bahwa pemilih PDIP yang tidak menginginkan penundaan pemilu itu sebanyak 82%. Wow. Ya kan? Pemilih Golkar 89%. Oke. Gerindra 79%. Nasdem 95%. PKB 92%. Nih, ini partainya Pak pemilih PKB sendiri pada pemilu 2019 92% tidak menginginkan pemilu ditunda. Nggak tahu Caimin mewakili siapa ya. Ketika dia mengatakan rakyat menginginkan pemilu ya, ditunda. Kira-kira begitu. Mungkin digabungin semua nih yang setuju dari semua partai. Iya, mungkin ya. Dan tapi cara menggabungkan jadi salah. Demokrat jelas ya 83, PKS 82. PAN, nah ini menarik, PAN ini 92, ini juga yang sekali. disampaikan juga aspirasinya ya oleh Betul, Pak Zulkifli ya. Pak Zulkifli. Terus kemudian P3 92, artinya apa? Rata-rata itu di atas 80% pemilih partai itu tidak menginginkan. Ini yang menginginkan itu kalau digabungkan rata-rata ya sekitar 13%. 12% kira-kira. Tapi yang gitu. mau diubah untuk jadi lebih banyak apa lebih sedikit ya periodenya? Ini kan yang biru nih diubah ya, Mas? Iya, maksudnya diubah untuk jadi 3 periode. Untuk jadi 3 periode. Oh, kirain ada yang turun juga kan? Bukan. Diubah bisa aja diubah bebas. Bukan, itu saya menyederhanakan. Oke, jadi ini spesifik diubah menjadi 3 periode ya. Betul. Dan itu ada sebenarnya yang setuju, tapi sebenarnya sangat minim lah sangat angkanya sedikit, gitu ya, ya, sangat sedikit. Jauh lebih sedikit, kira-kira begitu. Jadi tidak ada dasar empiriknya untuk mengklaim bahwa tadi yang dikatakan partai seperti para pemilih Partai Demokrat, pemilih Partai Gerindra umumnya menginginkan agar pemilu ditunda, gitu ya. Umumnya mereka menolak itu. Jangan dirubah kira-kira aturan-aturan semacam itu. Itu kalau dilihat dari sisi partai. Yang tadi kita melihat dari sisi pemilih presiden ini milih satu partai. Jadi fakta menunjukkan bahwa klaim-klaim itu tidak ada dasarnya ya secara empirik. Kemudian diundur ke 2027 itu ya. Ini juga sama. Jadi dari PDIP 79 tidak setuju, diundur ke 2027 itu ya. Yang setuju cuma 19%. Nasdem 92 tidak setuju, Demokrat 87 dan seterusnya. Bahkan PAN 100%. Gitu ya. Tidak ada satu orang pun yang setuju untuk penundaan ke 2027. Gitu ya. Jadi itu sangat kuat, artinya tidak ada elit politik itu bicara atas nama apa, tidak ada dasar, tidak ada dasarnya gitu ya. Konstituennya di survei nggak gitu ya, omongannya, pemikirannya nggak gitu. Iya, jadi itu memprihatinkan ya, jadi bicara tidak atas dasar fakta. Ini penundaan pemilu menurut perasaan bagian dari ormas Islam gitu kan. Kita ada pertanyaan itu, apakah Anda merasa sebagai orang NU, apakah Anda merasa sebagai orang Muhammadiyah? Karena ada omongan katanya dari ormas tertentu, ini nih yang paling kenceng nih mau dukung gitu ya. Misalnya ketua PBNU Yahya Stakuf mengatakan rasional itu menunda pemilu. Ada pernyataan itu. Nah, kita menarik di sini bahwa orang yang mengaku dirinya sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama, 71% mengatakan tidak setuju dengan penundaan pemilu. Orang Muhammadiyah 80,7%. Orang yang tidak merasa sebagai orang Muhammadiyah atau sebagai orang NU, gitu ya, itu sekitar 69,8% tidak setuju dengan penundaan pemilu tersebut. Demikian juga orang yang tidak merasa bukan bagian dari ormas manapun, itu sekitar 70,4% tidak setuju dengan penundaan pemilu tersebut. Tapi artinya kalau dilihat dari yang setuju tuh paling tinggi di yang bagian dari ormas lain ya, maksudnya di luar dari NU dan Muhammadiyah justru. Betul. Ada berbagai ormas, tapi jumlahnya basisnya itu hanya 2,6% kan ya. Sedikit ya. Ada mungkin di dalam itu ada Persis mungkin. Jadi dari 2,6% itu pun cuma 30% juga sih yang setuju ya. Maksudnya nggak mayoritas juga. Tidak signifikan lah itu. Jadi yang menarik itu adalah NU ya, yang pimpinannya mengatakan rasional itu bolehlah itu penundaan pemilu dilakukan ya dengan alasan yang rasional menurut dia. Tapi warganya mengatakan tidak setuju adanya penundaan pemilu tersebut. Ini dari sisi ormas Kania ya. Kemudian kan Pak Luhut mengatakan
pokoknya orang-orang di lapisan bawah itu tidak menganggap pemilu itu penting. Yang penting itu yang harus disegerakan masalah ekonomi. Mungkin itu benar gitu ya. Tapi itu tidak berarti bahwa masyarakat itu menginginkan agar pemilu tidak dilakukan, kan nggak begitu. Faktanya seperti ini kan ya, orang yang dimaksud di bawah itu biasanya banyak tinggal di pedesaan, biasanya kan begitu. Jadi di sini kita melihat bahwa orang yang tinggal di desa yang tidak setuju dengan penundaan pemilu itu 83%, yang tinggal di kota 82%, jadi kurang lebih sama. Ya. Iya. Nggak jauh-jauh sebenarnya aspirasinya. Jadi tidak ada perbedaan signifikan. Cukup kompak sebenarnya, mau di desa, mau di kota, terus tadi ya mau di ormas yang ini, ormas yang itu. Betul. Jadi partai. Artinya apa? Artinya opini masyarakat tentang penundaan pemilu itu cukup konsisten dan meyakinkan bahwa mereka menolak dari berbagai sisi, dari berbagai elemen dalam masyarakat. Iya. Juga kita melihat dari tingkat pendidikan, misalnya ya. Nah ini agak logis gitu ya. Orang yang tamat perguruan tinggi 94% menolak penundaan pemilu, SLTA 85, SD dan SLTP 77. Tapi itu pun masih sangat tinggi. Bahwa orang yang disebut lapisan bawah itu, yang tadi dikatakan bahwa kebanyakan orang lapisan bawah itu tidak menginginkan pemilu, tidak benar. Bahwa 77% masyarakat yang berpendidikan SLTA ke bawah tetap menginginkan pemilu 2027 itu tidak dilakukan, tapi yang dilakukan tetap 2024. Kira-kira kayak begitu. Jadi itu sangat konsisten. Dan demikian juga kalau menurut pekerjaan, kita lebih fokus pada dua jenis pekerjaan yang kita sebut sebagai pekerja kerah biru, kerah biru dan kerah putih, gitu ya. Ini juga tidak beda signifikan. Kerah biru yang menolaknya 80%, kerah putih 88%, ya lebih tinggi sekitar 8%. Tapi secara umum yang kerah biru pun yang diklaim yang di bawah tidak menginginkan pemilu itu sebenarnya tidak benar, tidak ada dasarnya. Ternyata orang yang buruh, orang yang kerja harian, orang yang sebagai petani gurem misalnya yang tidak punya lahan, itu juga opininya bilangnya mau sama pemilu tetap pemilu 2024 tidak boleh dirubah, kira-kira kayak begitu ya. Jadi alasan-alasan ekonomi lebih penting, iya tentu saja ekonomi penting, tapi tidak harus mengorbankan pemilu. Iya, tidak ternyata ya kalau menurut aspirasi publiknya ya enggak gitu ya, maksudnya enggak kemudian jadi harus ditunda gitu ya. Ternyata orang yang mengatakan kan ini perasaan ekonomi nih. Apakah keadaan ekonomi dia sebagai di rumah tangga itu makin merasa lebih baik, tidak ada perubahan, atau lebih buruk dibanding tahun lalu? Nah itu juga bisa dijadikan alasan. Tapi di sini terlihat tidak ada perbedaan juga. Orang yang merasa ekonominya sekarang lebih baik dibanding tahun lalu, 83% tidak mau pemilu itu ditunda. Demikian juga yang mengatakan lebih buruk juga sama. Nah kalau yang mengatakan lebih baik tadi kan, yang mengatakan lebih baik mesti wah ini enak nih Pak Jokowi, udah lanjutin aja ekonomi kita tambah baik. Ternyata enggak, gitu ya. 83% mengatakan enggak dong, pemilu tetap 2024, jangan ditunda ke 2027. Nah itu artinya apa? Lagi-lagi menunjukkan kan ya bahwa di satu sisi masyarakat mengapresiasi kerja pemerintah, tapi di sisi lain soal pemilu itu tetap soal konsisten. Periodisasi, soal regularitas gitu ya, tiap 5 tahun dilakukan dan masyarakat nampaknya taat terhadap konstitusi itu. Itu yang saya lihat bagaimana canggihnya gitu ya masyarakat dalam melihat dua konteks, yang satu adalah kinerja pemerintah, di sisi lain adalah amanat atau perintah konstitusi yang harus dilaksanakan oleh kita sebagai elit maupun sebagai rakyat Indonesia, yaitu melaksanakan pemilu secara periodik tiap 5 tahun sekali. Oke. Argumen-argumennya memang berarti sangat aneh ya. Termasuk yang misalnya dari mulai perbaikan ekonomi, katanya pemilu akan menghambat perbaikan ekonomi. Itu sudah terbantah oleh data-data yang ada, dan memang juga cukup nggak make sense in a way kan. Namanya pemilu kan justru aktivitas yang menggerakkan ekonomi. Karena akan ada konsumsi banyak di sana. Jadi sebenarnya argumen ekonomi sejarahnya begitu kan ya. Kalau tanya separa ekonom waktu masa pemilu itu ekonomi bergerak apa tidak bergerak? Konsumsi, ekonomi konsumsi. Makanya. Jadi kan aneh argumen itu. Dan kemudian berikutnya argumen aspirasi rakyat gitu. Ternyata
juga aneh maksudnya. Sama betul. sekali nggak menggambarkan keadaan lapangannya gitu ya. Aspirasi rakyat. Iya, bahkan secara konsisten tadi aku lihat di semua kelompok hampir selalu 80% ke atas ya, yang nggak setuju. Betul. Jadi yang nggak setuju. Mayoritasnya tuh udah termasuk mayoritas banget, maksudnya Hampir bukan semua. cuman bukan Bu- cuman 50% lebih dikit gitu lebih, ya, atau 60% gitu, tapi benar-benar 80% ke atas. Meyakinkan bahwa rakyat secara umum menolak 3 periode presiden maupun penundaan pemilu dari 2024 menjadi 2027, katakan begitu. Iya. Jadi tidak main-main itu jumlah rakyat menolak itu. Nah, oleh karena itu apabila dipaksakan kita tidak tahu konsekuensinya. Efeknya ya. Ya. Karena ya tentu saja dengan penolakan setinggi ini bukan nggak mungkin rakyat bergerak ya. Iya, satu. Melakukan penolakan. Apalagi kalau dimobilisasi. Iya. Ya itu. Dan malah jadi kontraproduktif terhadap apa yang mau dikerjakan, yaitu pemulihan ekonomi segala macam ya. Betul. Malah jadi nggak stabil kondisinya dengan Betul. adanya tindakan seperti itu. Jadi ya kita lihat lagi nanti apa Betul. nih kemudian yang kira-kira argumen Mudah-mudahan berikutnya. sih kita berharap aspirasi masyarakat ini didengarkan oleh para elit Ya. dan Presiden Jokowi menyatakan secara tegas seperti Ketua DPR ya, Mbak Puan secara tegas sudah menyatakan bahwa pemilu 2024 sudah terjadwal dan akan mengikuti prosedur sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pemerintah, DPR dan KPU. Mudah-mudahan itu sehingga memberikan kepastian politik dan mungkin hukum juga bagi keberlangsungan kita sebagai negara demokrasi. Ya. Oke, cukup dulu. Terima kasih. Saiful. Terima kasih tadi penjelasannya. Harusnya udah clear nih semua isu tentang aspirasi rakyat. Ya. Justru pertanyaannya masih ada di situ berarti ya. Rakyat mana nih yang dukung? Karena sampai detik ini data-data yang ada menunjukkan nggak jelas nih, nggak kelihatan nih kelompok yang mendukung nih kelompok yang mana. Dari semua elemen, semua lapisan, berbagai jenis latar belakang ekonomi, ternyata sama sikapnya secara konsisten menolak adanya penundaan pemilu. Sampai ketemu di episode Bedah Politik berikutnya.